Penertiban bangunan liar di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang kaki lima berusaha mempertahankan lapak yang hendak diamankan petugas. Sementara itu sejumlah alat berat dikerahkan untuk membongkar bangunan. Penertiban ini dalam rangka penataan area Puncak tahap kedua di jalur utama. Sebelumnya, pemerintah Kota Bogor sudah memberikan 3 kali surat peringatan dan penyegelan. Sebanyak 800 personil dikerahkan dalam penertiban ini. Selama penertiban, petugas mengimbau pengguna jalan menuju Cianjur agar menggunakan jalur alternatif. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan warga sengaja menutup akses jalan menuju TPA liar di wilayah Cinere, Depok. Kericuhan pun sempat terjadi antara warga dengan sekelompok massa yang diduga dari pengelola TPA liar. Beruntung kericuhan bisa diredam polisi yang segera tiba ke lokasi. Menurut warga, keberadaan TPA liar sangat meresahkan karena asap pembakaran mengganggu lingkungan ditambah bau tak sedap dari tumpukan sampah. Upaya penutupan TPA liar sudah dilakukan warga sejak 2009. Namun karena tidak ada pengawasan dan ketegasan Pemda, membuat TPA tetap beroperasi. Ada 9 perumahan di wilayah Cinere yang terdampak dari keberadaan TPA liar ini. Warga berharap adanya tindakan tegas dari dinas terkait. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Seorang mama tewas usai diserang orang dengan gangguan jiwa di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, seorang anak tega menganiaya ibunya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Warga mengamankan orang dengan gangguan jiwa ODGJ usai melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap Nuraini di Kampung Gunung Hiur, Desa Bantarsari, Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban dianiaya menggunakan alat pengeruk rumput hingga tewas saat dalam perjalanan pulang dari ladang. Selain satu korban tewas, pelaku juga menganiaya 2 warga lain hingga terluka. Usai diamankan, segera dibawa ke kantor polisi. Sementara jasad korban dievakuasi ke RSUD R. Syamsuddin untuk diautopsi. Spontan kayaknya dia itu jadi ya yang namanya hilang ingatan itulah. Jadi ngerusak rumah warga dulu, udah dia lari, ketemu orang pulang dari kebun, langsung. Sementara di Gang Sepakat Baru Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, jasad Rukiah, 57 tahun, ditemukan usai dianiaya anak kandungnya AR, 30 tahun. Pelaku yang sempat melarikan diri diamankan polisi di salah satu masjid di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Saat ini polisi masih mendalami motif aksi sadis pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor jadi bulan-bulanan warga setelah kepergok membawa kabur motor milik penjaga toko di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Satu pelaku berhasil kabur dan satu lainnya tertangkap massa. Pria ini babak belur usai jadi bulan-bulanan warga saat kepergok hendak mencuri sepeda motor di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan mengamankan pelaku. Kejadian berawal saat pelaku T, 44 tahun, mendatangi sebuah warung kelontong milik warga lalu mendorong sepeda motor yang diparkir depan toko. Pemilik toko yang mengetahui sepeda motornya dicuri, mengejar dan meneriaki maling hingga mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku pun ditangkap dan dihajar warga yang geram. Dia ngomong, itu sepedanya dibawa orang itu. Terus tak kejar. Cara membawanya gimana? Didorong. Didorong? Iya, didorong. Jaraknya berapa jauh sih, Mas? Paling sekitaran 100 lebih lah. 100 meter ya? Iya. Terus ketangkep? Ketangkep, tak pegangin itu sepedanya. Terus dia dilepas, itu sepeda saya tadi. Terus dilepas dia lari. Tak teriakin maling, langsung diiniin sama warga.
Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Mojosari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Sementara 2 pelaku curanmor yang terpergok panik hingga membawa kabur motor polisi yang kunci kontaknya masih menempel di Lebak, Banten. Sebelumnya kedua pelaku sempat mengancam warga menggunakan senjata tajam. Dua pelaku curanmor ini terpergok warga saat beraksi di sebuah minimarket di Rangkas Bitung, Lebak. Warga yang memergoki aksi pelaku segera berteriak maling hingga keduanya panik dan berusaha kabur. Pelaku sempat mengancam dengan senjata tajam dan berusaha kabur. Namun karena panik sementara motor pelaku tak menyala, salah satu pelaku nekat mengambil motor yang kunci kontaknya masih menempel. Padahal motor tersebut milik anggota Polsek Rangkas Bitung. Puluhan warga dan anggota polisi segera mengejar pelaku yang kabur. Begitu rame-rame di sini ada pencurian motor katanya gitu. Jadi pelakunya dapat kabur juga bawa 1 unit motor polisi ya katanya, motor dinas katanya gitu. Si pelakunya sendiri bawa senjata tajam atau gimana? Kayak yang ada di sini katanya mengeluarkan senjata tajam. Saat ini polisi sudah mengamankan motor pelaku dan memburu keduanya yang buron. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah minibus berpenumpang 3 orang terbakar di Jalan Yosudarso Pelumpang Koja, Jakarta Utara. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, 4 kendaraan terbakar akibat pembakaran limbah triplek. Api melalap minibus berpenumpang 3 orang di Jalan Yosudarso Pelumpang Koja, Jakarta Utara. Petugas damkar dengan cepat tiba dan melakukan pemadaman. Kejadian bermula saat minibus melintas dari arah Tanjung Priok menuju Kelapa Gading dalam kecepatan rendah. Namun saat tiba di lokasi, tiba-tiba asap muncul dari kap mesin. Diduga api akibat korsleting listrik pada bagian aki. Beruntung 3 penumpang selamat, sementara setelah api dapat dipadamkan, bangkai mobil segera dievakuasi ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Sementara di kawasan Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, 4 kendaraan diantaranya sebuah sepeda motor, mobil jenis sedan, dan 2 truk box hangus dilalap api di sebuah lahan kosong. Api pertama kali muncul dari tumpukan triplek yang berada di lahan kosong. Akibat tiupan angin, api merembet hingga melalap kendaraan yang terparkir tersebut. Pekatnya asap membuat seorang petugas harus mendapat pertolongan oksigen sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit. Setengah jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan orang kecopetan saat asyik nonton konser musik di Bangkalan, Jawa Timur. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Kericuhan terjadi saat pertandingan final sepak bola antara tim RW 04 melawan RW 05 di Desa Karangasi, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. 2 kelompok penonton adu jotos di tribun saat pertandingan berlangsung. Kericuhan reda setelah salah seorang yang diduga sebagai provokator diamankan panitia penyelenggara. Turnamen sepak bola antar kampung memeriahkan HUT RI ini sedianya berjalan lancar. Namun salah seorang penonton menyalakan petasan di tribun hingga memicu keributan. Di awal sangat kondusif, walaupun tadi memang kita ada sedikit insiden, itu memang kita hanya menjaga jangan sampai ada. Warga pun berharap turnamen seperti ini menjadi hiburan yang bisa dinikmati semua warga dan masyarakat sekaligus menjaga silaturahmi antar warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Seorang pembina pramuka ditangkap polisi atas kasus asusila terhadap siswi SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Korban mengaku dilecehkan pelaku dengan modus dipacari dan dijanjikan akan dinikahi setelah lulus sekolah. Seorang pria pembina pramuka hanya tertunduk saat diringkus aparat Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim dan Polsek Cilacap Selatan, Jawa Tengah. Pria 26 tahun ditangkap atas kasus pelecehan seksual siswa didiknya FR 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Hasil pemeriksaan sementara pelaku diketahui mendekati hingga memacari korban yang saat itu menjadi anak didiknya. Untuk melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku mengiming-imingi akan menikahi korban. Korban yang termakan bujuk rayu akhirnya mengikuti kemauan pelaku hingga 5 kali di indekosnya. Yang bersangkutan semakin intens berkenalan, kemudian berpacaran. Setelah itu terjadilah tindak pidana pencabulan terhadap korban. Kini pelaku mendekam di tahanan Polresta Cilacap dan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ayus melaporkan. Asyik menonton konser musik, puluhan orang kecopetan di Bangkalan, Jawa Timur. Mereka pun ramai-ramai mendatangi kantor polisi saat seorang pencopet tertangkap. Suasana konser musik di alun-alun Kota Bangkalan, Jawa Timur berubah riuh saat seorang pelaku copet kedapatan beraksi di tengah kerumunan. Pelaku ditangkap anggota TNI untuk diserahkan ke Mapolres Bangkalan. Meski konser belum selesai, puluhan orang berdatangan ke Polres untuk melaporkan kehilangan ponsel. Dari data petugas, terdapat 70 orang yang mengaku kecopetan. Meski hanya satu yang tertangkap, pelaku diduga beraksi dalam kelompok. Dalam rangka kehilangan HP, Pak. Laporan ke Polres. Ya. Itu hilangnya waktu apa itu? Waktu konser di alun-alun. Yang hilang berapa orang kira-kira? Lebih 50 orang, Pak. Jadi laporan bareng-bareng di sini? Ya. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 13 ponsel hasil curian dalam sebuah tas. Barang bukti itu untuk sementara didata petugas dan pemiliknya diminta melakukan pencocokan terhadap barang bukti tersebut dengan membawa kotak HP mereka. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sarang tawon Vespa meresahkan di Sindang Kasih Purwakarta, Jawa Barat karena kerap menjadi sasaran kejahilan anak-anak yang melemparinya dengan batu tanpa sadar bahayanya. Sarang tawon jenis Vespa dengan diameter 50 cm menggantung di dahan pohon beringin di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Posisi sarang tawon di pohon di pinggir jalan sangat meresahkan warga. Apalagi sarang tawon itu kerap menjadi sasaran kejahilan anak-anak yang melemparinya dengan batu. Setelah mendapat laporan warga, sarang tawon akhirnya dimusnahkan. Beruntung proses pemusnahan berjalan lancar hingga tidak ada warga maupun petugas yang menjadi korban sengatan tawon. Anak-anak itu suka ngelemparin ya takutnya banyak pengguna jalan yang emang kena imbas ketika emang ada kejahilan daripada anak-anak. Karena memang posisinya di pinggir jalan ya, Pak ya? Betul. Sementara itu, petugas mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dan segera melapor jika menemukan sarang tawon Vespa. Pasalnya, sengatan tawon jenis ini sangat berbahaya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang predator anak menangis histeris saat dibekuk polisi di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Lintas iNews Siang segera kembali.
Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat berebut uang yang disebar dari atas panggung acara Jalan Sehat di lapangan Tambak Keras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu pagi. Seolah mengabaikan keselamatan, warga langsung merangsek dan berebut setiap kali uang disebar dari atas panggung. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak kecil juga turut serta di dalamnya. Aksi tebar uang ini terjadi dalam acara Jalan Sehat yang digelar Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI. Untuk menarik minat peserta, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik seperti sepeda listrik hingga umroh gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang kerap mengincar anak di bawah umur diringkus polisi usai menyebarkan konten porno korbannya. Pelaku menangis histeris saat diamankan polisi dari rumahnya di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Aparat Polda Metro Jaya membekuk YS, 26 tahun, di rumahnya di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Ia ditangkap terkait kasus pornografi anak di bawah umur. Tersangka tak berkutik saat petugas menggeledah rumah dan memeriksa handphonenya guna mencari barang bukti. AY sempat menangis menolak dibawa petugas menjalani pemeriksaan ke Mapolda Metro Jaya. Peristiwa berawal saat korban berumur 12 tahun menerima pesan melalui aplikasi percakapan. Setelah rutin berkomunikasi, tersangka menawarkan uang senilai Rp600.000 kepada korban dengan syarat harus membuka baju pada saat video call. Ternyata saat video call, tersangka merekam hingga mengancam akan menyebarkan video jika tidak memenuhi permintaannya. Karena korban menolak, pelaku pun menyebarkan video asusila hingga viral. Hasil pemeriksaan di handphone pelaku, petugas menemukan 44 video porno melibatkan anak di bawah umur dan 15 video porno yang melibatkan orang dewasa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kapal patroli Bea dan Cukai Batam menggagalkan penyelundupan bibit lobster tujuan Singapura senilai lebih dari 90 miliar rupiah. Ratusan ribu benih lobster sengaja ditinggalkan di hutan bakau usai perahu komplotan pelaku dikejar petugas. Bak di film action, aksi kejar-kejaran antara petugas Bea dan Cukai Batam dengan penyelundup terjadi di perairan Pulau Panjang, Tanjung Balai, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal cepat yang diperkirakan melaju di kecepatan 55 knot ini akhirnya menyerah dan kandas di hutan bakau. Sayangnya 2 orang yang sebelumnya terdeteksi berada di dalam kapal ikut menghilang di kegelapan malam. Kapal cepat yang disergap petugas Bea dan Cukai Batam ini ditemukan di antara hutan bakau dengan muatan 80 box berisi bibit lobster jenis pasir dan mutiara dengan nilai mencapai lebih dari 90 miliar rupiah. Diduga ratusan ribu bibit lobster ini berasal dari Jambi dan akan dibawa ke Singapura secara ilegal melalui jalur laut. Ciri-ciri sebagaimana diinformasikan melintas di perairan Moro. Kemudian personil kita, tim operasi segera melakukan pengejaran. Usai diamankan, petugas kemudian langsung lepas liarkan kembali bibit lobster ke habitatnya. Sementara pemilik lobster masih dalam buruan petugas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa melaporkan. Pemirsa, polisi wanita dari Satuan Lalu Lintas Polda Jawa Tengah beraksi di atas motor gede atau moge dengan berdiri hingga lepas tangan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel polisi wanita Polwan cantik dari Satuan Lalu Lintas Polda Jawa Tengah unjuk kemahiran di acara pawai pembangunan yang digelar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dengan percaya diri, para polwan ini berdiri di atas motor yang terus berjalan bahkan dengan melepas tangan. Tak hanya itu, mereka juga memamerkan kemampuan mengendalikan motor berkapasitas 1000 cc. Dengan lihai, para polisi lalu lintas wanita ini melakukan zigzag, papasan, membuat lingkaran, hingga membuat angka 8 tanpa bersenggolan satu dengan yang lainnya. Riuh tepuk tangan penonton pecah melihat berbagai atraksi membuat jantung berdebar. Untuk tampil seperti ini, para polwan hanya membutuhkan latihan 1 minggu saja. Kemampuan mengendarai motor gede biasanya digunakan saat melakukan pengawalan VIP.
Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.